Dreamers Radio number one streaming radio in Indonesia. Hai Dreamers, balik lagi nih sama gue Alfi di sini di Showcase. Nah, kalau udah Showcase pastinya kita bakal kedatangan tamu yang super keren. Dan kali ini spesial banget karena kita kedatangan boy group asli Indonesia yang baru aja rilis lagu baru. Kita langsung panggil aja ini dia, Nevel. Yeay, to the next level. Halo, kita dari Nevel. Hai kakak-kakak Nevel, salam kenal. Halo semuanya. Ya, boleh mungkin kita kenalan dulu kali ya, one by one. Dari kakak dulu mungkin boleh. Halo semua, perkenalkan aku Rizky. Di sini aku sebagai leader dan vokalis. Yeay, halo Kak Rizky. Halo semuanya, di sini aku Steve, di sini aku di Nevel sebagai vokalis. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Steve. Kak Steve. Halo semuanya, nama aku Jeremy di Nevel sebagai vokalis. Salam kenal. Salam kenal Kak Jeremy. Wow. Ya sedih banget juga sebenarnya kita hari Masih ini ada? cuma bertiga. Oh iya. Sedih banget karena temen aku member yang lain lagi ada keperluan yang lain. So yang lain itu ada Z, Julius, dan Daryl serta Edi juga. Oke, it's okay. Yang penting kita sama-sama sekarang doain semoga sukses terus buat mereka di kegiatan mereka yang hari ini. Amin. Kok kayak mau perpisahan gitu ya? Enggak dong. Enggak dong. Tidak. Perpisahan hanya untuk sesi ini aja ya. Dan sekarang kita bakal bahas lagunya nih yang baru aja dirilis. Lagu Emot Api. By the way, congratulations ya atas lagu barunya. Nah, kita bakal bahas nih satu persatu, tapi untuk yang pertama aku kepo banget sama perjalanan menuju lagu ini. Boleh nggak sih diceritain gimana awal mulanya kalian memproses lagu ini? Oke, so basically jadi lagu Emot Api ini sebenarnya lagu yang kita remake dari salah satu produser yang ada di Manado. Oh wow. Jadi sebenarnya lagu Emot Api itu udah sempat rilis, tapi akhirnya dari manajemen kita dikasih ke kita untuk kita buat sesuai versi kita. Oh wow, Gitu. sangat menarik. Dan Emot Api ini tuh juga cukup bervariasi dan cukup unik karena Emot Api ini dibalut dengan genre disco tanah, which is itu genre yang populer di Manado. Di Manado. Betul. Tapi karena memang kita kemas sesuai identitas kita, jadi kita gabungkan sama Brazilian funk dan juga breakbeat. Jadi kayak kita pengen lagu ini juga tetap masuk ke ranah internasional juga. Iya, betul. Apalagi di Tanah ini adalah salah satu yang mungkin bisa dibilang ciri khas dari Indonesia juga. Kita mau lagu ini juga didengarkan secara internasional dan warga internasional pun juga bisa menikmati musik dari Indonesia gitu. Dan proses untuk menuju Emot Api ini juga cukup panjang ya, karena seperti yang udah aku bilang tadi, Emot Api ini kan lagu dari Manado ya, which is bahasanya itu memang full bahasa Manado. Tadinya full bahasa Manado dan kita ubah bahasa itu semua, bahasa Manado itu menjadi ke bahasa Indonesia. Dan itu cukup challenge juga ya, apalagi di lagu ini tuh banyak part rap yang cukup padat liriknya, dan itu diubah ke Indonesia tuh cukup menantang ya, karena banyak beat dan melodi yang harus disesuaikan sama lirikan lagi gitu. Dan terus kalau untuk liriknya sendiri nih aku kepo, kan tadi katanya dibilang dari bahasa Manado. Betul. Nah itu ditranslate atau kayak ada yang emang diubah lagi gitu liriknya? Untuk diubah sih sebenarnya nggak begitu banyak diubah ya, cuma kita memang memilih bahasa Indonesia yang memang cocok dengan bahasa Manado tersebut. Jadi artinya tuh sebenarnya basically tetap sama. Tetap sama ya arti secara garis besar. Betul. Keren banget, aku nggak nyangka kalau backstory-nya sedeep itu. Betul banget. Sampai ada remake dari bahasa Manado dan asli Manado gitu ya bisa dibilang. Dan lagu ini juga kita rilis kemarin berkolaborasi dengan produser dari Manado tersebut juga, serta juga kita berkolaborasi di aransemen ulang dari ide kita dan di aransemen ulang oleh DJ Effort dan DJ DS. Sangat banyak tangan di balik lagu keren ini ya ternyata. Nah kalau misal buat judulnya sendiri, kenapa sih judulnya Emot Api? Ada nggak sih cerita unik gitu di balik nama atau judul Emot Api ini? Jujur kalau cerita unik ada banget ya, karena Emot Api itu kan kalau bahasanya yang artinya kan kayak emoticon api di emoji di kita gitu, karena biasanya kita menggunakan emot api itu untuk mengekspresikan sesuatu yang keren ya kan. Ketika kayak ada postingan atau sesuatu yang keren pasti kita komen emot api ya. Nah kita mau menggunakan kata emot api itu sebagai lagu supaya
semua orang yang mendengar lagu ini dan semua yang vibing sama lagu ini tuh bisa merasa keren juga ketika dengar lagu Emot Api ini gitu. Keren sekali backstory-nya dan jujur agak jadi bikin lagu ini more iconic gitu sih menurut aku dengan judul Emot Api. Kayak Indonesia banget Iya gitu dan kan. relatable karena emang Bener. untuk aku sendiri sih pribadi, aku juga sering banget pakai emot itu untuk memuji orang apalagi gitu ya. Keren gitu ya. Iya. Sama-sama. Jadi keren banget sih backstory-nya. Aku sangat amat tertarik gitu dengan abis mendengar si backstory dari lagu Emot. Ya di sini harus ikut lagunya terus ya. Pasti dong. Jangan lupa juga Dreamers bisa di streaming di semua platform musik ya. Betul banget. Let's go. Nextnya nih, aku pengen tahu juga proses kreatif di balik pembuatan single ini, mulai dari produksi lagunya gitu, kayak apakah kalian ikut terlibat juga gitu dalam penulisan atau mungkin aransemen, walaupun tadi sebenarnya udah sempat dimention juga, cuman mungkin aku pengen lebih diceritain lebih dalam lagi mungkin ya di proses produksinya itu gimana sih? Oke, backstory dari Emot Api ini juga sebenarnya cukup seru ya karena kita semua member ikut andil dalam proses tersebut. Which is kayak Steve salah satu yang juga memproses penggunaan bahasa Indonesia yang digunakan dari Translate dari Manado itu. Terus dan ketika kita mengaransemen lagu juga, aku sebagai member juga salah satu yang ikut duduk bareng sama arrangernya. Jadi aku kasih saran kayak Kak maunya seperti ini, maunya seperti ini gitu. Kebetulan belakangan ini kan lagi ini banget ya, rame banget genre Brazilian funk. Iya. Nah, itu salah satu referensi dan cetusan dari aku sendiri sih. Aku pengen lagunya dari Brazilian funk supaya kita punya dancing sendiri lagi di lagu ini gitu. Yang bisa menunjukkan kita grup juga menari gitu. Terus selain itu juga dari segi koreografi itu juga tadi aku tanya. Ya, dari segi koreografi kebetulan aku juga in charge untuk bikin koreografinya. Wow, keren banget Dreamers. Tepuk tangan dong buat Kariski. Gokil. Dan itu juga aku gak buat sendirian, yang pasti aku dibantu juga sama semua member ketika kita proses untuk bikin koreografinya juga diiringin bareng-bareng, formasinya juga kita atur bareng-bareng dan memang semuanya baik lagi aku bilang semua member ikut andil dalam proses kreatifnya. Terus juga dari segi desain artwork album dan desain itu jujur keren banget lagi. Desain sosial media dan segala macam, jujur aku juga ikut andil dalam pembuatan itu. Cari banyak referensi di luar sana yang memang terlihat keren seperti Emot Apinya itu, dan akhirnya ya kita mulai untuk mencoba ikut dalam andil di proses produksi ini gitu. Wow. Aku sebenarnya udah agak expect sih ini pasti member-membernya terlibat karena emang kekinian banget dan kayak relate banget gitu sama apa yang ramai sekarang gitu loh. Dari genre-nya, terus dari liriknya, even dari tadi desain sosial media, album segala macam, keren banget. Tepuk tangan sekali lagi buat Level. Nah, kalau tadi ngobrolin tentang proses kreatifnya, kan di setiap proses tuh pasti ada challenge dan kesulitan gitu ya. Aku pengen tahu dong dari masing-masing membernya nih, apa sih menurut kalian part yang paling sulit di proses pembuatan lagu ini? Oke, jadi karena kita udah grup yang ada 7 member, yang pasti kita dalam satu lagu tuh partnya bagi-bagi kan? Iya betul. Nah, ada satu hal yang seru banget di sini. Jadi Nevel itu kan 7 orang, 4 vokalis dan 3 rapper. Tetapi karena lagu ini lebih banyak rapnya, jadi ada satu vokal line kita yang harus menjadi rap line, dan itu cukup unik. Bagaimana Kakak Jeremy bisa menceritakan ini proses langsung kamu? Kita langsung dengar dari Ladies and gentlemen, let's welcome Jeremy. Halo guys, gimana ya, aku memang basicnya aku kan vokalis ya untuk lainnya. Nah, aku coba buat rap ini agak challenging ya menurut aku ya. Pasti. Dan ini juga kan awalnya bahasanya ini masih agak ada bahasa Manadonya masih agak kental. Jadi aku kadang juga sama Iki boleh nggak dibalik kata-katanya jadi kayak gini gitu. Kayak boleh. Jadi dipermudah, jadi aku nge-rap jadi lebih enak gitu. Kayak gitu sih. Dan ya ini buat aku jadi lebih berkembang aja. Jadi ternyata kalau jadi rapper tuh gini ya. Iya betul. Karena biasanya aku nggak kebagian rapper, aku selalu vokal lain ya. Tapi jadinya menambah ini juga dong ya, kayak jadi kamu sekarang udah bisa dance, vokal dan rap gitu. Mantap. Jadi all-rounder banget ya, all-rounder banget, keren banget. Amin. Kalau untuk Steve gimana nih cerita
kesulitannya di lagu ini? Kalau aku pribadi sih memang untuk mengeksekusi lagu ini lebih ke aku pribadinya yang kayak emang lagu ini works ya. Karena jujur aku juga gak pernah dalam mendalami lagu kayak Disco Tanah. Disco Tanah tuh genre. Disco Tanah. Aku kayak Disco Tanah itu genre. Aku tuh baru tahu kayak ada genre yang namanya Disco Tanah. Dan ternyata lagunya yang kayak gitu yang aku ternyata sering dengar gitu di sosial media. Terus kayak akhirnya ya aku pelan-pelan pas didengerin kayak dan di rework lagi ya sama Iki, liriknya juga diganti. Terus kayak pelan-pelan tuh aku bisa menerima sih sebenarnya. Jadi kayak dari tantangan dari sisi instead of sisi vokalnya, aku lebih ke sisi lagunya. Aku awalnya kayak agak worry kayak ini works gak ya buat Neville gitu loh. Dan masih asing juga mungkin ya. Dia bisa nerima nggak ya gitu loh. Tapi makin kesini kayak makin berasa sih enaknya lagunya tersebut. Terus kayak gimana kita bisa enjoy lagunya gitu. Karena awal-awal aku yakin member lain juga ngerasa bisa nggak ya. Aku terutama yang kayak mikir kayak ini bisa diterima juga nggak sih di masyarakat gitu. Karena ini genrenya baru kan. Iya. Gitu. Tapi kita coba kemas dengan gaya kita yang mungkin lebih modern, lebih anak muda kali ya. Betul. Dengan gaya boy band Indonesia dan ternyata lumayan oke gitu ternyata. Iya. Bisa diterima lah. Bisa diterima. Kayak aku jadi suka dan ternyata fans kita Raven pun senang gitu. Aku juga bingung pas showcase tuh mereka gimana ya reaksinya. Dan ternyata heboh sekali mereka. Wow. Dan minta nambah gak sih, kita langsung setel lagi ulang. Wow, keren banget. Tapi emang kadang untuk beberapa lagu emang kita perlu mendengarkan dulu berapa kali gitu ya, baru sampai lagunya nyantol. Enggak semua lagu bisa sekali denger langsung nyantol. That's why Dreamers harus sering-sering didengar lagunya ya. Jadi biar nyantol lagunya gitu. Kalau Kak Kiki gimana nih? Kesulitan yang paling challenging gitu buat Kak Kiki? Kalau buat aku kesulitan yang challenging banget di lagu ini adalah teknik bernyanyi dalam lagu ini. Karena lagu ini tuh bisa dibilang ya agak sedikit dangdut gitu ya. Jadi kayak kita yang basicnya pop dan kayak harus menyanyikan lagu ini tuh cukup belajar juga ke arah dangdut juga. Kayak di bagian yang malam ini kita goyang lagi sampai terbit matahari kayak itu tuh kayak ada vibes dan gitu kan Indonesia banget. Jadi kayak kita mencoba untuk mempelajari itu dan sebenarnya itu cukup sulit ya karena dangdut tuh punya ciri khas sendiri. Iya, cengkok-cengkoknya gitu ya. Tapi kayak jadi sebuah pembelajaran baru dan sebuah pengalaman yang seru banget gitu loh buat belajar vokal seperti ini gitu. Jadi kayak senang banget juga sih sebenarnya. Ya, jadi berbagai tantangan ya sebenarnya di lagu ini, mulai dari koreonya, mungkin terus tadi liriknya, terus genre lagunya sendiri, teknik vokalnya super mantap Neville. Aku mau tahu berapa lama persiapan dan sampai pengerjaannya sampai MV-nya jadi itu berapa lama sih? Wah, kalau ditanya persiapan berapa lama, jujur ini salah satu project lagu, MV dan segala macamnya yang bisa dibilang paling cepat. Paling cepat ya. Kira paling lama. Karena proses secara rutinnya ya gitu, proses yang beneran prosesnya banget tuh kayak cuman 2-3 bulan doang. Gitu. Tapi memang kita menerima lagunya, udah denger lagunya dari awal kita berjumpa tuh memang udah lama. Jadi kayak udah sekitar 7 atau 8 atau 9 bulan yang lalu kita udah terima lagunya dari situ. Tapi emang ke hold dulu, kita ke hold dulu karena sebenarnya kita juga ada rilisan lagu second single album kita yaitu Kamu. Dari situ kita proses promosi dulu, baru kita setelah udah waktunya itu cuma berjalan 2-3 bulan untuk proses lagu Emak Api ini. Sampai jadi ya, sampai jadi, sampai di remake, di arrangement, proses koreografi, proses MV, shooting, editing dan segala macam itu kurang lebih 2 itu cepat banget sih. Even buat karena kita sama-sama anak dance cover, mungkin untuk project dance cover aja bisa habis sebulan 2 bulan. Ini buat lagu loh 3 bulan itu cepat sih. Sebenarnya kita agak kepotong karena lagunya memang originalnya udah ada kan. Betul. Kita tinggal remake gitu ya. Remake, ganti lirik dan ganti mungkin menambah genre juga ya. Nah, karena sebelumnya kalau lagu-lagu kita itu sebenarnya originally mostly dari kita gitu. Kayak dari lirik, songwriting, arrangementnya pun kalau memang ada yang kurang tuh kita benar-benar maunya yang kayak gini gitu.
Nah bersyukur banget kayak dari SCS memberikan kita kebebasan untuk berkarya seperti ini sih, dan ada wadah untuk kita berkarya lebih lagi sih, maksudnya ide kreatif kita tuh bisa tertumpahkan di SCS ini. Keren sekali. Nah kalau misal buat pas syuting MV-nya sendiri nih, ada nggak sih part atau cerita yang paling seru gitu selama proses syuting MV? Cerita yang paling seru ini sakit sih. Kenapa tuh? Boleh banget diceritain, kayaknya seru nih. Ini sakit. Nggak seru sih. Tapi kayak Untuk unik kayak gitu. gitu, Untuk iya, kamu iya. nggak seru karena aku nggak tahu mereka semua ngapain aja gitu kan. Tapi kayak aku nggak tahu kenapa waktu itu dikasih sakit ya. Tapi kayak sakit kan pasti memang ini ya. Maksudnya Iya, dari udah Tuhan gitu ya, waktunya udah sakit gitu. Mungkin juga sebelum-sebelumnya memang persiapan proses MV aku juga ikut andil dalam prosesnya juga. Jadi kayak mungkin Capek pasti capek latihan juga kan, terus kayak diskusi tentang part ini, part itu, Meeting syuting pasti, ya, gitu. meeting syuting bagian ini, bagian itu segala macam. Terus ya ternyata di hari H dikasih sakit. Itu hari H banget. Hari H banget Wow. dikasih sakit, demamnya tinggi banget. Dan aku kayak selama proses syuting, kalau memang aku lagi nggak ada syuting, aku cuman selimutan pakai double selimut. Oh, tapi tetap ikut ya? Tetap Aku ikut. kira di hold gitu loh. Wow, Nah, tapi profesional betul. sekali ya. Karena memang sebenarnya kita syuting itu beneran di hari itu, tepat udah semua udah di hari itu, jadi kayak nggak bisa ditunda lagi Oh, gitu iya, juga iya, loh. paham, Jadi paham. kayak aku tetap harus jalanin secara profesional lah gitu. Aku juga nggak mau ganggu waktu teman-teman yang lain juga kalau misalnya harus diundur lagi atau segala macam, dan kayak staff yang udah bekerja keras di backline juga aku nggak mau ganggu usaha mereka lah. Jadi kayak aku tetap usahain sebisa mungkin, walaupun memang sakit, badannya panas banget, terus kayak kalau lagi sakit kan ya pikirannya juga Iya, pusing, iya, iya. terus kayak mungkin acak-acakan segala macam, tapi kayak aku usaha buat tunjukin yang terbaik di proses syuting kali itu sih. Wah, keren sekali. Ini cerita seru tapi agak-agak menyedihkan ya. Itu seru tadi. Sayang sekali gitu. Pengalaman lah Iya, ya gitu. Pengalaman ini. Sebenarnya selain aku yang sakit juga, ada yang seru lagi juga karena di MV Motapi itu kita kan banyak teman-teman yang ikut syuting di situ juga ya buat jadi cameo. Cameo, iya. Ya, karena MV-nya juga tuh Rame banget rame ya. banget karena lagunya kan lagu klub banget Iya. kan. Jadi kita memang syuting di sebuah klub dan di situ kita ajak teman-teman untuk ikut syuting juga. Jadi serunya Seru adalah sekali. karena rame Iya, dan iya, kayak iya. mereka semua enjoy lagunya dan kita ngobrol bareng, seru-seruan bareng dalam proses syuting itu sih. Jadi Kebayang walaupun aku sih. sakit, aku juga tetap terhibur sama Iya, apa yang ada dalam proses syuting itu sih. Seru banget. Tepuk tangan sekali lagi buat Neville dan Emot Api. Boleh nggak sih di-spill kayak bakal ada apa nih kira-kira dalam waktu dekat ini ke depannya untuk Neville ini? Oke, so far untuk level ini yang pasti kita akan masih terus mempromosikan lagu Emot Api. Iya, Jadi buat pastinya. semua banget dengan lagu Emot Api. Yes. Dan maybe bakal ada rilisan baru atau musik video I yang can't baru. wait. Tunggu aja bagaimana kedepannya kita akan menulis lagu seperti apa dan bagaimana nantinya juga, ditunggu aja ya. Ini baru hari ini ya. Kali ini di spill sama Iki, di spoiler. Kayaknya belum pernah di spoiler nggak sih kita mau? Benar banget, ini khusus Untuk tentang Dreamers ya, Dreamers. special eksklusif di Dreamers Radio. Mau yang lebih eksklusif gak? Apa tuh? Kita bentar lagi bakal keluarin segmen baru di YouTube. Stay tune aja. Oh wow, seru sekali. Yang akan menghibur kalian. Yes, Stay tune. aku bakal nonton pasti. Yeay. Oh. Tenang saja. Oke, Bakal seru. terus nih aku mau juga dong kasih aku dan Dreamers alasan yang out of the box kenapa kita harus dengerin lagu-lagunya Neville. Ayo, Oh. Oke guys, kalau dari aku, kenapa kalian harus dengerin lagu-lagunya Neville? Karena kalian pasti akan goyang. Akan goyang Yes. seperti Emot Api. Betul banget. Ada yang kalau dari Kastif gimana tuh? Kenapa Oh, dari kita harus aku. boleh Kak Jeremy dulu boleh? Kalau alasannya ya, Iya, untuk alasan out of the box ya. out of the box. Mungkin kalau misalkan mau joget-joget tuh harus dengerin lagu Neville. Yeay. Dan misalkan lagi di jalan itu juga harus dengerin sih, itu bakal seru banget. Biar semangat ya. Biar semangat di jalan nanti nggak ngantuk gitu. Biar nggak ngantuk. Biar nggak ngantuk. Jadi kalian kalau nggak mau ngantuk dengerin lagu-lagu ini. Karena pasti auto ngangguk sih. Ngangguk. Atau badannya goyang-goyang gitu. Oke, Kastif mau nambahin? Apa ya? Kalau nggak dengerin Neville sih, kalian tidak mendukung boyband UMKM. Ini out of the box ini. Baik, boleh.
Keren banget, aku baru kepikiran sekarang. Apa ya? Oke, aku approve sih. Berarti kalian tidak mendukung produk lokal Indonesia, UMKM yang mana kita lagi berjuang ya? dengan ekonomi kita yang lagi In this economy ya, yang sedang tidak baik-baik saja, tapi kita di sini masih berjuang. Yes. Yo. Kita dukung UMKM boy group Indonesia. Oke, terus terakhir nih boleh dong silakan dipromosikan nih kalau misalnya Dreamers mau kepoin kalian bisa dikepoin di mana. Terus kalau mau dengerin lagu-lagunya Neville bisa didengerin di mana, boleh silahkan dipromosikan. Oke guys, jadi buat kalian semua yang mau tahu update dari kita akan ada apa dan desain baru atau apa atau segmen baru juga, kalian bisa banget cek di sosial media kita di Instagram dan TikTok @official.neville, di Twitter kita @official_neville, dan terakhir di YouTube kita Neville Official. Terus buat kalian semua harus banget dengerin lagu kita di seluruh musik platform kesayangan kalian karena aku yakin pasti kalian suka lagu kita. Yeay. Dreamers jangan lupa didengerin ya, apalagi lagu terbaru mereka Emot Api udah bisa didengerin di semua platform digital di Indonesia ya. So thank you banget buat Neville udah meluangkan waktu buat ngobrol sama aku di sini di showcase. Thank you juga. Semoga sukses terus sama lagu Emot Apinya. Amin. Dan kita juga bakal dengerin Neville nyanyiin lagu Emot Api live di sini. So kita langsung aja present, ini dia Neville Emot Api. Yeay. Yo. Oke. Emot api Masih stay. lari pagi bergoyang lebih beringas, makin ganas, ada yang so mulai panas, kita lebih gas. Tambah lagi kasih berani. Emot api Mode bebek. pancing kena air sampai otak sampai pusing. Malam ini kita goyang lagi sampai terbit matahari. Kita siap untuk menemani, ayo ramaikan di sini. Kita pasang emot api kali 2. Emot api. Put your hands up. Lebih tambah gas, tambah urusan. Masa sih? Kalau panas ya kasih emosi pas meledak. Dadadar, tinggal sisa ampas. Hidup lagu bukan untuk singgung kamu, tapi lebih bagus kamu terbuka mata. Berkaryalah dengan apa adanya, gak usah kau menghina atau cari perkara. Kita masih di sini, pasang emot api. Ayo everybody make some noise. Pasang emot api. Ini masih lanjut dengan lagu ini, awas nanti pada hanyut. Sekarang kita mengisi lewat sebelah kiri kita ambil posisi. Malam ini kita goyang lagi sampai terbit matahari. Kita siap untuk menemani, ayo ramaikan di sini. Kita pasang emot api kali 2. Kasih padam emot api. Put your hands up. Put your hands up. Say Going up to next level.
time, going up to the next level. Emot api kali 2.